cara dari telur, di sini kan kita dari telur ya, sampai panen itu manis banget. Sampai ngelihat 2 ekor per kilo, 3, 4, 5 gitu. Salah satu obat lah di setiap perjalanan yang sebelum-sebelumnya kan kita ngurus dari kecil ya. Kita kasih makan, kita perhatiin, terus besok lagi kita lihat lagi gitu. Ya sampai pas panen itu hal-hal yang manis itu aja udah terbayar, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Abdul, nama panjangnya Abdul Rasman. Di sini farm kami yaitu Hara Farm Pamulang ya, karena bertepatan di daerah Pamulang. Hara Farm ini didirikan kurang lebih udah 2 tahun. Jadi Agustus besok insya Allah udah 2 tahun jalan. Awal mulanya sih sebelumnya kita malah lele di sini. Setelah lele, sistemnya nggak cocok sama lele, ternyata pasnya sama nila. Jadi kita fokus di nila. Pas fokus di nila itu kita lagi coba pertama 1 kolam. Ternyata di nila ini ada dia berkembang biak, berproduksi sendiri. Pas gitu kita fokusin, kita lihat-lihat atau cari tahu ya. Oh, cara pemijahannya seperti apa gitu. Sebelumnya karena kan bibit nila sama lele itu harganya lebih tinggi, bibit nila. Jadi memotong modal dari bibit, jadi karena bisa membibitin sendiri jadi lebih efisien gitu. Untuk kesulitannya sih sama aja lele sama nila ya. Karena di lele itu, maaf ngomongin margin ya, kita gagal sedikit margin langsung hancur karena kematian kan, yang itu sampai saat ini emang ditakuti sama saya sebagai petani itu di kematian ya. Lagi-lagi sebelumnya kan kita di lele ya, pakai sistem ras, memang jarang banget. Pas kesini ya ternyata lebih cocok banget sama nila gitu. Jadi nggak jauh beda sama, sebenarnya ini cocok sama nila atau koi juga kayaknya cocok banget juga. Karena kenapa? Nggak boros air, kita nggak buang air banyak. Mungkin kalau bioflok juga nggak buang banyak sih. Cuma untuk menjaga vlog-vlognya itu kan butuh keahlian khusus juga. Di Hara Farm ini manajemennya emang kalau dipakai sistem ras ya, itu sistem ras mungkin insya Allah orang di luar sana tahu ya. Memang untuk membangunnya awalnya itu emang lumayan pakai modal ya. Tapi untuk kalau dia udah jadi atau udah running, itu manajemen air lebih mudah. Jadi kita nggak harus buang air berapa persen. Jadi kita kontrolnya di filter 1, itu filter mekanik. Jadi rutin dibersihin gitu. Kalau manajemen pakan sih kita pakai standar, yaitu 3% dari bobot ikan yang ada di dalam gitu. Jadi kita ada estimasi awal masuk berapa kilo, yang 400 ekor misalnya berapa kilo, ya itu kita estimasi. Pengen beli pakan murah tapi ikan pengen cepat besar ya nggak bisa, karena kandungannya berbeda, karena kebutuhan protein ada minimalnya ya. Pakan tetap untuk harganya memang pabrikan memang terkendala. Malah cerita kita pernah riset buat pakan sendiri gitu, tapi terkendalanya dibentuk, diproduksi emang masih manual. Saya ngegiling sendiri manual pakai oven gitu. Datanya kalau nggak salah ya, tapi masih ada datanya, itu FCR-nya masih bagus 1 sampai 1,5 gitu. Itu sebenarnya buatan sendiri itu bagus. Tapi kita nggak bisa lanjutkan karena
waktu. Di sini kita anggap semuanya utama. Dari misalkan burayak pun kalau ada yang mau beli kita jual gitu. Jadi bibit terus konsumsi juga kita sebagai utama juga. Jadi kita lebih kalau beda-beda sih apa sih misalkan dibedakan. Oh ini bibit. Jadi kita perhatiannya kurang. Tapi kalau kita utamain semuanya kita perhatiin atau kita kejar semuanya. Kita sebenarnya ada target ya di sini masih kita kejar. Ya mudah-mudahan terkejar terus. Itu sebulan itu kita nggak banyak untuk konsumsi 100 kilo. Itu dengan range per kilonya 3-4 ekor. Ya 5 ekor pasti ada ya. Gitu sampai situ. Untuk bibit kita targetnya 10.000 ekor ya untuk ukuran 1 jari dan 2 jari gitu. Kalau harga sih kalau untuk konsumsi kita di standar di sini 30 per kilo gitu. Kita juga ecer juga di tetangga-tetangga yaitu di bawah pasar lah. Itu 35, 34 gitu. Tapi udah kita bersihin, fresh juga kan di sini kayak gitu. Kalau bibit kita belum punya patokan karena untuk dijual lagi, ada yang buat jual lagi, kita sesuaikan. Setiap kita ready atau tersedia yang kita punya ya kita share ke grup atau ke sosial media gitu. Untuk kesini jadi kita dapat yang rutin ke kami satu persatu pelanggan kita bertambah, customer kita bertambah yang rutin. Setelah kita panen kita share ke setiap pelanggan kita. Biasanya kan nggak semua pelanggan kita mau ambil di waktu yang saat itu. Biasanya kan dia punya petani-petani lain ya kan. Dia udah ambil dari petani A, ternyata, oh Mas Abdul, maaf, kita habis manen dari petani lain. Ya kita share lagi untuk pelanggan-pelanggan selanjutnya. Setelah itu baru kita buka di sosial media lagi untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru lagi. Kalau perawatan, ada yang bilang melihara ikan sebenarnya bukan melihara ikan, memelihara air gitu ya kan. Jadi kita selalu jaga kualitas air. Ya salah satunya ya filter yang di tengah ini kan itu salah satu sistem kita yang berjalan ini ya kan. Kalau penyakit sih ada aja ya. Ya itu standar. Kalau ada penyakit ya biasanya kita puasakan. Jadi nggak pakai obat-obatan yang ekstrim. Karena kalau kita pakai obat-obatan nanti malah merusak sistem yang ada di filter kita ini. Gitu. Di sana kan ada Calvnes, itu bakteri-bakteri baik yang untuk mengurai amoniak ya di situ. Jadi biar nggak rusak seperti itu. Di sini kita hanya memberikan space 4 kolam untuk konsumsi dengan ukuran 2 kali 4 meter. Terus di sini juga ada indukan 2 kolam. Terus sisanya itu ada 6 kolam untuk bibit dengan kapasitas per kolamnya itu 700 bibit yang untuk siap jual. Kalau yang di kolam 9 ini itu kapasitasnya untuk pembesaran bibit ya dari ukuran di bawah 1 jari. Untuk memproduksi 1 jari itu kapasitasnya 5.000 sampai 7.000. Dari sana baru kita sortir lagi ke buat siap jual dipisah ke setiap kolam untuk bibit. Penyortiran dari 1 jari, emang di sini grade-nya kita cuma mencetak dua grade atau size, 1 jari atau 2 jari. Untuk saat ini kita langsung datang, alhamdulillah.
Karena kalau untuk kirim kita belum bisa ya, kayak gitu. Karena armada sama pengiriman, kecuali kalau customer mau dikirim sendiri sama jasa kurir, seperti itu kita bisa melayani gitu. Untuk jauh-jauh pun kita nggak bisa, karena kan ini di perjalanan kita nggak bisa lama-lama ya. Alasan dasar dan simpelnya, pangan itu nggak ada matinya, Mas, gitu. Jadi sebenarnya nggak harus nila, nggak harus lele, pokoknya yang berhubungan dengan pangan itu peluang yang sangat besar kalau kita tekuni, dan insya Allah nggak ada matinya, karena itu kebutuhan pokok. Kalau membagi waktu ya, dari saya biasanya, kalau kan alhamdulillah di perusahaan kami itu masih menjalankan sistem WFH ya, dari awal pandemi gitu. Jadi kalau full WFH saya WFK, work from kolam gitu, atau WFF, work from farm gitu. Ya saya di sini, terus kalau lagi WFO ya baliknya saya mampir ke sini gitu, seperti itu. Yang pinter-pinter ngebagi aja. Tapi kan alhamdulillah di sini saya dibantu juga sama rekan saya, Mas Chandra. Ya motivasinya nggak harus di bidang pertanian aja sih. Yang penting ada waktu yang kosong, isi aja hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat, hobi bisa juga. Yang penting nggak kosong ya kan gitu. Jadi hobi-hobi yang bermanfaat gitu. Kalau kita mau menjurus ke bisnis, hobi pun bisa kita masukin ke bisnis kan ya, seperti itu. Jadi isi terus waktu yang kosong dari hal-hal yang positif. Pencapaian itu masih kita kejar terus ya, karena pencapaian yang kita kejar tuh di sini salah satunya ilmu dan pengalaman, seperti itu. Jadi mungkin dari sistem ras bisa kita kembangkan ras apa gitu, atau ras bioplok. Di luar sana juga saya pernah dengar ada penggabungan dari sistem ras. Ya di situ sih pencapaiannya terus kita kejar, belajar terus sih Mas. Kalau mau silaturahim ke sini, mau beli atau mau saling share-share, silahkan ya, kunjungi aja di map, salah satunya ada di map Harapan Pamulang. Di sana lokasi sama kontak personnya udah jelas. Terus kita juga belum lama buka sosial media di Instagram, yaitu Harapam. Sana bisa ini nanti dicatat, di mention di sana ya. Ini bibit, ini baru 1 hari ya Mas Chan ya. Baru tadi kita mijah ini masuk gitu. Sebelumnya dia ada inkubator di sana, penetasan. Inkubasi itu kalau kita di sini ada umurnya sih, ada umur muda, tua, kita itu bahasa kita aja gitu. Kalau muda itu kurang lebih 4-5 hari dia jadi menetas burai seperti ini. Kalau udah tua ya bisa 2 hari, 3 hari dia udah cukup. Di kolam bibit ini nanti dia berukuran di bawah 1 jari. Di bawah 1 jari ini kita pindahin di penampungan, di kolam penampungan khusus. Penampungan khusus di sini dari tadi yang burayak. Umur berapa ini? Dia umur paling cepat dia 1 bulan.
pindah ke sini 1 bulan. Itu ukuran 1 jari. Ini udah masuk ke kolam pembesaran nih. Ini masuk 2 jari. Ini kolam pembesaran dari tadi yang pindah. Ini masih udah masuk konsumsi sih, ini kurang lebih masih konsumsi kecil ya, ukuran 5 sampai 6 yang ini. Tapi udah layak jual ya? Iya, udah layak jual. 5 sampai 6. Di sini filter mekanik yang pertama nih, isinya jaring nelayan, penyaringan kotoran kasarnya yang lebih sering kita bersihin. Keduanya juga masih mekanik, jaring nelayan, buat meminimalisir kotoran dari chamber 1 ke chamber 2 itu lewat ya, gitu. Yang ketiga ini udah masuk ke filter biologis. Di dalamnya itu ada kerang jahe, kulit kerang, oyster di sini. Terus ada arang batok. Gitu. Jadi yang perlu dibersihin cuman 1-2 tadi. 1-2 tadi dibersihin. Tapi ini juga kalau perlu dibersihin juga. Tapi ini jangka panjang. Kemarin nih 1 tahun baru dibersihin. Aman ya 1 tahun? Iya. Habis di sini dia lewat ke sini dulu, ke chamber selanjutnya. Di sini tuh Kaltness kita pakai tutup botol karena Kaltness yang standar kan lumayan harganya ya, karena chamber sebesar ini butuh berapa kilo Kaltness gitu. Untuk terakhir ini Samteng di output dari Kaltness ke Samteng ini kita kasih lampu UV. Ya, lampu UV buat lebih maksimal lagi. Jangan lupa subscribe Argo Maritim untuk menginspirasi teman-teman semua, karena di Argo Maritim banyak ilmu dan inspirasi yang teman-teman dapatkan di sana. Terima kasih.